dan Ignatia Hilbrand dengan Focus ya. Kalau misalnya kita di era-era sekarang kayaknya susah banget untuk fokus karena mungkin banyaknya suara-suara ataupun padatnya aktivitas di sekitar kita sehingga membuat kita mudah terdistraksi. Kenapa hal ini bisa terjadi, small listeners, dan kenapa kita sulit untuk menentukan titik fokus kita? Pada pagi hari ini kita akan membahas stolen focus. Dan pastinya kami ucapkan selamat pagi small listeners. Walaupun hari ini hari kejepit, tapi semoga tetap semangat untuk mempelajari hal baru, pastinya dalam Smart Happiness yang pagi hari ini Audrey akan pandu bersama dengan motivator nasional dan leadership kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa Pak Arfan, jalanan cukup sepi tapi tetap happy. Saya tetap masuk kantor loh hari ini. Oh, oke. Karena sebagian ada yang nggak cuti bersama, ada yang cuti bersama ya. Saya kira kantor-kantor pemerintah, BUMN, kementerian itu libur ya. Betul. Tapi kalau swasta kita tetap harus jalan dong. Yes. Ya perekonomian harus terus bergerak gitu. Setuju. Ya. Kebanyakan libur. Yes. Karena kalau misalnya kebanyakan libur juga kadang kita kehilangan fokus untuk mencapai cita-cita ataupun harapan kita. Betul sekali. Nah, seperti topik kita pada pagi hari ini, stolen focus ya. Mungkin kita ngerasa ataupun belum sadar gitu sebenarnya fokus kita kadang tercuri oleh apa, nanti kita akan bahas pagi hari ini. Tapi satu lagu tadi menarik sekali Pak Arfan dari Billy Simpson dan Ignatia Hilbrand dengan Focus, sama juga sama judul kita. Tapi kenapa pilih lagu ini, dan mungkin boleh cerita sedikit tentang lirik dari lagu ini, silakan. Terima kasih banyak Audrey, kenapa saya pilih lagu ini. Ini sesungguhnya dalam rangka Hari Waisak nih. Oke, kemarin ya. Yes. Kan Waisak kemarin ya. Saya melihat Hari Waisak ini sebagai sesuatu yang sangat penting ya, bukan hanya bagi teman-teman kita yang beragama Buddha, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Kenapa begitu? Karena Hari Waisak itu kan sesungguhnya memperingati kelahiran Buddha Gautama. Memperingati kelahiran, kemudian Buddha itu tercerahkan, kemudian Buddha itu wafat gitu ya. Dan Buddha Gautama ini adalah orang yang sangat fokus gitu. Jadi saya cukup mendalami ajaran Buddha Gautama, bukan dari sisi peribadatannya, tetapi dari sisi kemampuan Buddha Gautama itu untuk berfokus gitu. Jadi salah satu yang seringkali disampaikan oleh Buddha Gautama adalah ketika kamu makan, ya makan. Ketika kamu berjalan, ya berjalan gitu. Jadi betul-betul ketika makan itu dia menghayati gitu. Makan itu apa sih sesungguhnya ya? Dia menghayati gitu. Ketika dia berjalan juga jalannya itu dengan penuh penghayatan gitu, dengan penuh kesadaran gitu. Ya, karena arti dari Buddha, dari nama Buddha itu sendiri kan namanya sebetulnya kan Siddhartha Gautama. Tapi nama Buddha itu sendiri sesungguhnya artinya adalah orang yang terjaga. Orang yang selalu terjaga, orang yang selalu fokus, ya, orang yang selalu mindful ya. Bahkan ketika kita bernafas saja, ini ajaran Buddha ya. Audrey ya, dan ini sangat bagus sekali untuk kita yang berada di dunia modern saat ini. Ketika kita bernafas itu, ketika dia bilang begini, ketika kamu mengambil nafas panjang, menarik nafas panjang, sadarilah bahwa kamu sedang menarik nafas panjang. Ketika kamu sedang menarik nafas menengah, sadarilah bahwa kamu sedang menarik nafas menengah. Ketika kamu sedang menarik nafas pendek, sadarilah bahwa kamu sedang menarik nafas pendek. Jadi sadar. Karena banyak sekali, kita semua selalu bernafas ya. Yes. Ya kan? Selama kita hidup, kita pasti akan selalu bernafas. Tapi banyak sekali orang yang bernafas itu hanya melakukannya secara refleks, secara otomatis. Tapi tidak dengan penuh kesadaran. Nah, kalau kita melakukan, bahkan bernafas saja dengan penuh kesadaran, maka itu akan lahir yang namanya pencerahan. Akan lahir yang namanya kebahagiaan gitu. Gitu Audrey ya. Nah, coba kita lihat di lagu ini. Lagu bagus sekali dari Billy Simpson. Nah, kalau Billy Simpson ini, dia menceritakan pengalaman seseorang yang sedang menghadapi banyak tantangan, banyak kesulitan, kesukaran dalam hidup. Kemudian dia galau ya. Tapi kemudian dia bisa menemukan pencerahan, ketenangan kalau dia fokus. Tapi di sini fokusnya lebih clear lagi, fokus kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka dia bilang surga akan datang dan Tuhan akan membantu kita untuk keluar dari masalah. Jadi kita
seolah kayak mendengar sebuah inspirasi gitu, suara-suara Tuhan gitu yang ada di sekitar kita. Mari kita simak syairnya ya, Audrey ya. Yes. I set my mind on things that are above. Aku mengarahkan pikiranku pada hal-hal yang ada di atas. Not on the things of the earth. Bukan pada hal-hal yang ada di bumi ini. Jadi ini udah lebih tinggi nih. Kalau fokusnya lebih tinggi nanti kita akan merasakan ini. I'm letting go of all worries and distraction. Aku melepaskan segala kekhawatiran dan gangguan. For you are greater than all. Karena engkau lebih besar daripada semuanya. When I'm overwhelmed, ketika aku kewalahan, I will seek your face and worship you. Aku akan mencari wajahmu dan menyembahmu. Surrender all to you completely. Menyerahkan semuanya kepadamu sepenuhnya. When you are my focus, heaven comes to me. Ketika engkau menjadi fokusku, surga datang kepadaku. I'll fix my eyes on you and you alone. Aku hanya memusatkan pandanganku padamu dan hanya kepadamu. When you are my focus, heaven comes to me. In every season, Lord, have your way in me. Ketika engkau menjadi fokusku, surga datang kepadaku. Di setiap musim, Tuhan berikan jalanmu kepadaku. I count my blessing and your goodness in my life. Aku menghitung berkat dan kebaikanmu dalam hidupku. All my attention to you, less of myself, so that I can hear your voice. For you alone are the truth. Aku menghitung berkat dan kebaikanmu dalam hidupku. Seluruh perhatianku tertuju padamu, mengurangi diriku sendiri agar aku dapat mendengar suaramu. When I'm overwhelmed, I will seek your face and worship you. Kalau aku kewalahan, aku akan mencari wajahmu dan menyembahmu. Surrender all to you completely. Menyerahkan semuanya kepadamu sepenuhnya. Ya. When you are my focus, heaven comes to me in every season. Lord, have your way in me. Ketika engkau menjadi fokusku, surga datang kepadaku. Di setiap musim, Tuhan berikan jalanmu kepadaku. My source of strength, my source of hope, you always fight for me, you are my victory. Sumber kekuatanku, sumber harapan-harapanku, engkau selalu berjuang untukku, engkau adalah kemenanganku. Be magnified, be magnified. Let there be less of me. All for you, Lord, I live. Jadilah besar, jadilah besar, jadilah besar. Biarlah aku berkurang, semua untukmu Tuhan, aku hidup. Itu luar biasa lagunya Dalam ini. sekali ya. Yes, tapi tadi mungkin ada beberapa definisi-definisi fokus ya yang disampaikan di lagu ini, tapi kita juga mau dengar dari Pak Arfan sendiri karena menurut Audrey banyak dari kita yang jadi mengurangi makna fokus sendiri. Kita cuma merasa bahwa fokus itu ya memberi perhatian aja gitu, tapi mungkin tidak melihat hal yang lain gitu. Apa sebenarnya definisi fokus yang sebenarnya supaya kita bisa melakukan hidup kita dengan fokus. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Yang ingin sharing juga silakan Smart Listeners, apakah Anda pernah merasa fokus Anda tercuri? Kira-kira tercuri karena apa gitu ya? Silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Oke, kembali lagi Smart Listeners dalam Smart Happiness. Mungkin kalau kita dari kecil gitu ya sudah diajarin untuk fokus yuk belajar gitu ya. Kalau Audrey ingat tuh dulu kalau misalnya ngerjain PR ya Pak Arfan ya, TV lagi hidup itu susah banget untuk fokus gitu ya. Kalau Mama Audrey dulu ngajarin fokus itu ya udah kita ngelakuin satu hal dengan serius gitu ya. Ataupun perhatian kita ya dikasih ke situ. Tapi sebenarnya definisi fokus ini supaya tidak bergeser dulu nih ya, kita definisikan di awal mungkin Pak Arfan. Sebenarnya fokus yang baik itu fokus yang seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi fokus itu adalah ketika body, mind, and soul itu menyatu. Oke. Body, mind, and soul menyatu. Pernah nggak ngobrol sama orang yang ketika kita ngobrol gitu, kelihatannya dia dengerin kita sih, tapi kayaknya pikirannya ke tempat lain gitu. Kemana-mana gitu ya. Pernah nggak? Pernah. Gitu. Gimana rasanya? Capek ya sebenarnya ngomongnya ya Pak Arfan ya, jadinya kayak ngerasa dia nggak hadir di situ dan tidak mendengarkan. Betul. Nah, tolong dibedakan Audrey antara keberadaan dengan kehadiran. Oke. Ya, banyak sekali orang itu yang sekedar ada saja gitu, tapi tidak hadir. Iya. Ada sih dia di situ, dia ikut meeting sama kita, tapi pikirannya nggak di situ, badannya di situ. Jadi secara body dia ada di situ, tapi mindnya mengembara kemana-mana. Okay. Apalagi jiwanya. Jadi
body, mind, and soul. Itulah inti dari yang namanya fokus. Dan itulah juga inti dari yang namanya happiness gitu. Oke. Karena kita tidak mungkin happy ya kalau badan kita ada di rumah Mhm. ya bersama orang-orang yang kita cintai ya, pasangan, anak-anak ya, sanak saudara gitu. Tetapi pikiran kita ke kantor. Oke. Ya. Itu kan sering sekali dialami oleh banyak orang ya, termasuk saya gitu. Makanya saya belajar itu. Dan saya menemukan dari Buddha Gautama ini sebuah pembelajaran yang luar biasa mengenai fokus. Apa itu? Ketika kamu menarik nafas panjang, sadarilah bahwa kamu sedang menarik nafas panjang. Ketika kamu menarik nafas menengah, sadarilah bahwa kamu sedang menarik nafas menengah. Ketika kamu menarik nafas pendek, ya kayak orang ngos-ngosan gitu ya, sadarilah bahwa kamu sedang menarik nafas pendek. Itu aja, itulah yang namanya fokus. Apa itu fokus? Menyatukan badan, pikiran, dan jiwa, ya, body, mind, and soul di satu tempat. Nah, itu tantangan bagi manusia modern hari ini, Audrey. Karena penelitian di Amerika membuktikan, ini penelitian dilakukan di di kalangan mahasiswa ya. Jadi ditaruh software di komputernya mahasiswa itu. Jadi di komputer kita tuh ada software yang bisa mengukur kapan kita beralih perhatian. Misalnya kita buka tugas yang berbeda gitu ya, atau kita membaca artikel yang berbeda, atau kita pindah dari satu website ke website yang lain gitu ya, kita berselancar di internet. Ternyata tahu nggak, Audrey? Seorang mahasiswa menurut penelitian itu beralih tugas setiap 65 detik. 65 detik. Wow, itu cepat sekali ya Pak Arfan ya. Betul. Ya. Setiap mahasiswa itu rata-rata ya beralih perhatian setiap 65 detik. Artinya apa? Hanya 1 menit lebih sedikit itu dia udah pindah ke isu yang lain. Ya tahu-tahu dia lagi ngerjain sesuatu, dia masuk berita apa gitu ya, dia akhirnya masuk ke dalam berita itu. Ya, berita yang sedang pop up ya trending biasanya. saat ini. Misalnya, tahu-tahu Presiden Iran meninggal, dia langsung lihat berita apa ini. Terus sebentar lagi dia pindah lagi, misalnya ada berita mengenai gosip-gosip artis misalnya, dia pindah lagi gitu ya. Bentar lagi pindah lagi, kemudian ada WA grup masuk. WA grup masuk dari WA kelompok, entah kelompok apa gitu yang kemudian membawa dia ke masa lalu ya, mungkin itu teman-teman SMA-nya gitu, kembali ke masa lalu dan sebagainya gitu. Jadi bayangkan ya, dalam 65 detik orang sudah berganti fokus gitu. Artinya apa? Ini sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Nah, penelitian yang sama juga dilakukan untuk para profesional di kantor. Nah, ini juga kita perlu tahu nih sebagai seorang profesional ya. Sama, caranya gimana? Di komputernya tuh dipasang software. Ya di komputer kita itu bayangkan ya, komputer Audrey, komputer teman-teman di Smart FM itu dipasangin software supaya kita bisa mengukur kapan perhatian seorang itu berubah. Ternyata masih lebih bagus daripada mahasiswa. Kalau mahasiswa tadi setiap 65 detik berpindah tugas, berpindah fokus gitu. Kalau orang-orang di kantor itu di Amerika ya tetap melakukan satu tugas itu paling lama hanya 3 menit. 3 menit ya. Misal gini, kita sedang bikin proposal gitu ya, kita sedang bikin proposal, nah selama 3 menit itu kita fokus tuh. Ya, fokus, kita mau nulis apa, tapi kemudian setelah 3 menit, ada WA masuk. Ya, distraksi. Ada WA grup, distract lagi. Terdistract, dia memperhatikan WA grup selama 3 menit. Ya, kemudian kan WA group itu panjang kan, mungkin ada yang perlu dibales, ada yang perlu diklarifikasi gitu kan. Iya kan? Nah, setelah itu baru kembali ke bikin proposal. Nah, pertanyaannya, tahu nggak Audrey, berapa lama waktu ketika kita terganggu gitu, terdistract, kita bisa kembali lagi fokus berapa lama? Bisa nebak nggak? Berapa menit? 10 menit? 15 Ternyata menit? lebih. Wow. Nah, ini yang parah sekali ya. Jadi penelitian mengatakan bahwa kalau kita sedang terfokus pada sesuatu, kemudian terinterupsi, maka Anda butuh waktu rata-rata ya, 23 menit untuk bisa kembali pada keadaan fokus yang sama. 23 menit artinya apa? Misal gini, saya sedang bikin proposal kan, lagi bikin proposal, 3 menit fokus, tiba-tiba WA bergetar, ada sebuah message yang masuk, taunya dari WA Group. WA Group zaman kuliahan. Saya akhirnya menerawanglah saya
ke masa lalu kan begitu ya. Yes. Kemudian ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, saya balas lagi. Nah, kemudian setelah itu kan saya kembali lagi kan ke proposal kan yang sedang Betul. saya buat. Kelihatannya saya sudah ada di proposal itu, mungkin hanya dalam waktu 5 menit kemudian saya udah kembali di proposal itu. Tapi pikiran saya tidak seperti yang di awal tadi gitu. Saya Oke. butuh waktu effort yang besar untuk benar-benar sampai kepada pikiran saya waktu tadi itu saya lagi ngomongin apa tuh, saya lagi mikirin apa tuh. Dan itu membutuhkan waktu 23 menit untuk bisa kembali ke situ. Bayangkan gitu loh. Yes. Betapa banyak kerugian yang kita derita sebagai seorang profesional karena berkurangnya produktivitas karena hal-hal yang semacam ini. Karena semata-mata karena kita tidak fokus. Maka orang yang tidak fokus tidak akan pernah sukses. Ya. Karena waktunya banyak terbuang sia-sia. Itu satu. Nah, kalau sukses kita tidak pernah dapatkan, bagaimana dengan bahagia? Apalagi. Karena inti dari kebahagiaan itu adalah ketika body, mind, and soul bersatu. Nah, gimana caranya? Kita lagi di rumah, kita ingatnya ke kantor. Kita lagi di kantor, pikiran terbang ke rumah. Rumah, yes. Nggak akan bisa kita menikmati gitu apa yang sedang kita menghayati apa yang sedang kita rasakan pada saat itu gitu. Nah, padahal yang namanya kebahagiaan itu terjadi ketika kita menghayati gitu. Ya, kedalaman dari semua peristiwa yang sedang kita alami, menghayati dengan berbagai dimensi. Ya, menghadirkan diri kita itu adalah body kita hadir di situ, pikiran kita benar-benar terfokus ada di situ, jiwa kita juga ada di situ. Nah, itulah hidup yang bahagia gitu, Audrey. Oke, ini penjelasan yang sangat-sangat jelas gitu ya. Ternyata fokus itu sedalam yang Pak Arfan sampaikan berdampak banyak dan pastinya fakta tadi juga membuat Audrey sedikit tercengang gitu ya. Karena mungkin benar gitu merasa relate ketika kita udah hilang fokus, kok susah banget baliknya gitu Pak Arfan ya. Tapi memang fokus ini ditentukan dari distraksi-distraksi yang ada gitu ya. Seberapa kuat kita menahan distraksi atau sebenarnya seperti apa Pak Arfan? Very good. Ini pertanyaan bagus ya. Fokus itu terjadi karena kita tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting bagi kita. Oke. Nah, banyak orang yang itu aja nggak nyampe dia itu. Ya. Pikirannya nggak nyampe itu. Ini penting, ini nggak penting. Padahal dunia ini, Audrey, ya dunia kita yang kompleks ini, yang metaverse ini gitu, yang apa katanya VUCA dan sebagainya itu. Dunia itu sangat sederhana. Dunia itu hanya dibagi dua. Apa yang penting, apa yang nggak penting. Okay. Itu aja. Nah, tugas kita adalah memahami itu dan mengetahui itu. Apa yang penting lakukan, apa yang nggak penting tinggalkan. Nah, kalau kita penting dan nggak penting aja kita masih rancu, maka kita akan menganggap semua hal itu penting. Oke. Dan kalau kita menganggap semua hal itu penting, maka sesungguhnya semua hal itu menjadi tidak penting. Menarik nih, saya ulang ya. Ya. Ketika kita tidak tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting, maka semua hal itu menjadi penting. Yes. Dan ketika semua hal menjadi penting, maka sesungguhnya semua hal menjadi tidak penting. Tidak penting. Ya. Itu Audrey. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Semakin seru pembahasan kita dan untuk Anda yang mungkin juga punya pertanyaan terkait dengan kefokusan ya. Mungkin Anda juga merasa kok sekarang kayaknya sulit banget untuk kembali lagi ke titik fokus awal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan pastinya juga small listeners yang sudah bergabung nanti kami akan bacakan di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness untuk 2 sesi yang akan datang di jam 7 sampai dengan jam 8 pagi ini.